Dengan Ruli Arya Wisnu Broto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Ya, terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami. Pak Ruli, Anda sendiri melihat seperti apa gerak rupiah sepekan terakhir hingga sore hari ini, dan apa tentunya pemicu fluktuasi rupiah? Selama sepekan ini kita melihat rupiah cenderung stabil, konsisten di bawah level 14.300 ya. Bahkan sampai dengan hari ini makin mendekati ke posisi 14.200. Kalau kita lihat memang dalam beberapa hari terakhir terjadi adanya kenaikan volatilitas ya di US dollar maupun di US Treasury yield ya. Di sentimen memang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri ya. Jadi memang dalam beberapa hari terakhir ada kekhawatiran akan kenaikan meningkatnya COVID di beberapa negara ya, terutama dari varian Delta. Tapi memang kalau kita lihat hari ini sudah mulai mereda ya, sentimen risk on juga sudah mulai terlihat ya dari penguatan indeks bursa-bursa saham di Asia Pasifik ya, pada hari ini. Jadi ini juga kalau kita sentimen risk on dari market global ini juga mendorong penguatan rupiah selama sepekan ini dan juga hari ini. Oke, lalu bagaimana juga prospek rupiah hingga akhir pekan ini, sentimen apa yang akan berpengaruh utama? Trennya masih menguat ya hari ini ya, akhir pekan ini mendekati 14.000 dan range-nya itu berada di kisaran 14.220 sampai 14.250 ya. Baik dari global maupun dari domestiknya masih cukup baik ya. Selain memang di dalam negeri sudah terjadi penurunan signifikan kasus COVID ya, ada penyebaran di hariannya ya sudah turun cukup drastis ya. Dan memang juga berbagai stimulus dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh regulator baik pemerintah maupun Bank Indonesia dan juga OJK ini sangat memberi kepercayaan pasar yang cukup tinggi ya. Jadi kita lihat memang posisi rupiah sepanjang awal pekan di bulan September ini kita lihat masih cukup bullish dan kita lihat masih ada ruang untuk menguat ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Baik, nah ini bagaimana saling pengaruh cadangan devisa Indonesia dan juga yang kita tahu bahwa cetak rekor di Agustus terhadap rupiah dan obligasi RI ini? Jadi memang ada kenaikan signifikan ya, levelnya tertinggi sepanjang sejarah 144,8 miliar ya, jumlah yang cukup tinggi ya, setara dengan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri ya, jauh lebih tinggi di atas standar aman internasional yang hanya 3 bulan impor. Jadi memang ini sangat positif, sangat penting memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi apabila memang diperlukan ya jika terjadi gejolak. Jadi kalau kita lihat memang angka 144,8 ini banyak disumbang oleh SDR ya. Jadi special drawing rights ya, fasilitas yang diberi IMF kepada anggota-anggotanya. Jadi Indonesia sendiri mendapatkan SDR senilai 6,1 miliar. Namun meskipun sebelum adanya SDR ini, kalau kita lihat memang cadangan devisa juga sudah cukup besar, cukup tinggi ya, sekitar 137 billion ya. Dan angkanya memang cukup memadai ya untuk bagi Bank Indonesia yang memberi amunisi yang lebih besar ya untuk melakukan stabilisasi apabila memang nanti terjadi gejolak ketika mulai dilakukan tapering oleh The Fed dan beberapa bank sentral negara-negara maju lainnya. Artinya rupiah masih akan tetap kuat atau melanjutkan ketahanannya dengan kita lihat tadi ya, Anda katakan salah satu yang cukup mempengaruhi atau sentimen yang terjadi adalah potensi tapering dan kebijakan bank sentral di sejumlah negara. Ya, betul Mbak. Betul. Oke. Ya, baik. Memang selain itu beberapa indikator-indikator ekonomi Indonesia juga cenderung lebih cukup positif ya, selain dari pertumbuhan ekonomi, lewat inflasi, neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, dan juga suku bunga ini memberi masih ruang yang cukup besar ya untuk Indonesia dalam menghadapi dampak dari tapering. Baik, seperti apa selera risiko terhadap obligasi Indonesia sejauh ini Pak? Jenis apa yang masih menarik dana asing? Ya, kalau kita melihat memang investor yang memiliki risk appetite yang tinggi masih akan tertarik kepada
SBN-SBN yang memiliki tenor-tenor yang panjang. Memang risikonya juga lebih tinggi, tapi memang berpeluang memberi return yang juga lebih tinggi. Jadi dengan kecenderungan sentimen pasar saat ini yang cenderung bullish ya dan berbagai sentimen positif tadi ya, jadi memang biasanya berdampak cukup besar ya kepada prospek di pasar obligasi negara ya. Jadi yang paling dicermati di pasar obligasi itu adalah inflasi dan suku bunga, dan saat ini juga kondisinya cenderung relatif stabil dan juga memberi kondusif terhadap prospek di SBN ya, dalam jangka waktu menengah dan juga mungkin dalam jangka panjang. Baik, terakhir Pak Ruli, singkat saja, Senin pekan depan rupiah akan bergerak di rentan berapa terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Ruli? Saya rasa cukup masih bisa ada ruang untuk bergerak ya, masih di kisarannya mungkin 14.200 sampai 14.300 ya. Jadi pasar kalau kita melihat hari ini ya tidak terlalu khawatir terhadap sinyal yang diberikan oleh European Central Bank, yaitu Bank Sentral Eropa ya, yang menyebutkan bahwa akan mulai melakukan tapering ya. Jadi perkembangan kebijakan moneter global ya, terutama di negara-negara maju yang biasanya mengacu kepada the Fed ya, kita sudah diberi sinyal cukup panjang dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi market juga sudah mulai melakukan adjustment. Jadi beberapa negara memang sudah mulai menaikkan suku bunga, namun untuk Indonesia masih cukup ruang ya untuk melakukan kebijakan yang akomodatif tanpa harus melakukan kenaikan suku bunga. Untuk pekan depan sendiri memang akan ada publikasi dari neraca perdagangan ya. Kita lihat memang masih berpotensi untuk surplus cukup besar ya, dengan kemungkinan akan adanya penurunan impor akibat perlambatan dari permintaan dari dalam negeri, sehingga dengan neraca perdagangan yang kembali surplus ya, ini juga akan bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi mungkin akan di kisaran 14.200 sampai 14.300 di pekan depan. Baik, terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.